Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini saya akan melanjutkan video dari fungsi keris pusaka dari era ke era. Ini video keempat, menyambung dari pertama sebagai senjata tajam, pusaka sebagai senjata pidana, pusaka sebagai senjata peraga. Kali ini pusaka sebagai atribut ya. Oke, yang pertama, pelengkap busana adat, atribut pelengkap busana adat. Nah, setelah terbentuknya pusaka dengan kinata-kinata indah melambangkan suatu pangkat dari orang atau tokoh di masa itu, kemudian keris menjadi ikon bagi punggawa-punggawa atau orang-orang besar di kala itu, sehingga tak luput dari yang namanya pusaka, busana juga mengikuti, menyesuaikan. Jadi dalam suatu acara-acara tertentu muncul peraturan yang mana warangkanya ya, tadinya bagian dalaman atau bilahan, sekarang peraturan terbaru muncul di bagian warangka yang lebih dispesifikasikan. Yang tadi hanya mengenal keindahannya saja, boleh dibawa apapun bentuknya, tapi di era yang lebih maju lagi, sebagai atribut busana itu ada peraturan-peraturan terbaru, yaitu pertama, sandang walikat. Sandang walikat boleh digunakan ketika Anda sedang berada di luar atau di alam atau melakukan sesuatu aktivitas seperti halnya orang-orang biasa atau normal lah. Nah, kemudian warangka seperti ini ladrang, warangka ladrang itu hanya digunakan ketika acara-acara resmi. Jadi acara-acara yang memang berkaitan dengan raja atau rapat-rapat tertentu saja, atau hanya ditaruh di rumah sebagai maskot bahwasanya Anda orang Jawa, simbolis, atau sebagai pelengkap bahwasanya Anda memiliki 5 unsur sebagai kesatria Jawa. Kemudian lagi ganyaman juga sama, tapi ganyaman bisa dibilang lebih bebas karena ini bisa digunakan di rapat-rapat tertentu atau rapat-rapat resmi, juga bisa digunakan di luar dalam arti masih ada batasannya. Kalau yang sandang walikat itu Anda bebas melakukan apapun, tapi kalau untuk sandang walikat ini mungkin untuk utusan-utusan. Jadi ketika Anda di luar mungkin akan menjalankan utusan-utusan seperti itu. Kala itu di era zaman dahulu, menyampaikan pesan-pesan dari raja kepada masyarakat dengan simbolis keris ini. Ketika dilihat ada kinata emasnya, wah ini pasti orang pangkat utusan dari kerajaan. Jadi masyarakat di zaman tersebut ya melihat bahwasanya orang itu memiliki pangkat dalam suatu kerajaan dilihat dari apa? Kerisnya. Nah, kalau ini untuk di bagian dalam saja, tidak untuk di luar, karena apa? Ribet, warangka seperti ini jika dibawa di bagian luar mungkin akan tertusuk-tusuk oleh bagian sininya. Tapi kalau ini mungkin lebih simpel. Ya boleh-boleh saja sebenarnya kalau ini mau digunakan untuk di luar, tapi mungkin di peraturan di zaman dahulu untuk mempermudah dan kesan tersendiri. Saya mengira lebih mengenalkan bentuk warangka dari fungsinya. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk warangka, tidak hanya ini saja. Ini hanya sebagai contoh. Warangka ladrang sendiri ada beberapa jenis. Ada warangka keprabon, warangka lainnya, pokoknya banyak sekali lah. Ini juga seperti sama. Jadi jenisnya juga banyak. Fungsinya juga beda-beda, filosofinya beda-beda, maknanya beda-beda. Dan juga di zaman dahulu gini, ada beberapa literasi buku atau serat-serat yang mengatakan bahwasanya keris pusaka yang warangkanya harus ladrang, pusaka yang lurus warangkanya harus ganyaman. Itu dituliskan di serat-serat tertentu. Tapi itu tidak bisa menjadi patokan karena di serat yang lain tidak mengemukakan hal-hal seperti itu. Mungkin itu hanya statement opini yang ada, dan faktanya memang banyak
banyak, bahwasanya pusaka dengan warangka Ganyaman isinya kebanyakan keris lurus. Pusaka yang warangkanya ladrang kebanyakan isinya lo. Ya mungkin ini adalah suatu penggiring opini kesukaan masyarakat agar supaya pusakanya terlihat pantas. Dalam arti ya ini pasti kan kalau dikasih lo kesannya kayak kurang wah ya. Kalau ini dikasih lurus kesannya juga kurang wah. Ini bisa dibuktikan bahwasanya ini isinya lo. Ini loh. Jadi kesannya malah lebih elegan. Tapi kalau ini isinya lurus, kesannya kayak kurang bagi saya loh ya, kurang istimewa lah, kurang elegan. Ini pun juga sama. Ini kalau isinya lo sangat sayang karena untuk pusaka lo itu bisa muncul wibawanya jika warangkanya ladrang. Tapi kalau pusaka lurus akan wibawanya akan pantas dan terlihat wingit jika warangkanya Ganyaman. Kan? Jadi kelihatan wingit sekali kalau warangkanya Ganyaman. Tapi kalau ini ditaruh di sini, wingitnya akan terkesan kurang. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ulasan dari saya mengenai atribut ya. Sebagai atribut ya. Tadi pelengkap busana adat, kemudian saya menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari warangkanya sebagai fungsi-fungsi tersendiri. Oke, semoga bermanfaat untuk ulasan kali ini dan mungkin saya akan menyambung pembahasan yang lain, tapi masih di jalur yang sama dengan tema ini. Dan semoga bermanfaat. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.